Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi tentunya di channel Ikals dan di edisi kali ini karena di frame ini nggak cuma saya sendiri, jadi Ya. kita ada di acara ngopi. Oke teman-teman, seperti biasa di acara ngopi ini bukan ngopi ya, ngopi yang sebenarnya. Kita lagi puasa, lagi puasa kan? puasa, insya Allah gak makan minum sih, tapi kalau nafsu gak tahu ya. Nah, di acara ngopi ngobrol pintar yang tentunya ngebahas hal-hal yang sederhana tapi mudah-mudahan bisa memberikan semangat, inspirasi dan motivasi buat teman-teman semua. Dan kali ini untuk kedua kalinya hadir di channel saya seorang yang ganteng di sini. Amin ya Allah, amin. Baru kali ini. Kang Anton, gimana kabarnya? Kabar alhamdulillah sehat walafiat. Sehat ya. Tentunya Kayaknya tambah makin semangat. ngeluk aja. Ya karena kerjanya hardolin, dahar modal ulin aja. Oh gitu. gitu. Luar biasa. Kita udah kalau nggak salah tahun kemarin ya sempat ngobrol-ngobrol terkait dengan pengembangan diri lah lebih tepatnya. Betul. Nah kali ini juga sesuai dengan judul video ini yakni kita ngebahas tentang kalau misalkan orang tuh banyak bercerita tentang masa suksesnya gitu. Orang sukses apa ya istilah kisah-kisah sukses lah. Kisah sukses Nah, orang. kalau kali ini yang akan bercerita tentang kisah pahit. Wih, luar biasa, kopi tanpa gula ternyata hari ini ngopinya ya. Tapi kayak hidup itu kayak kopi sih kan. Ya sih. Ya kan walaupun pahit kita kadang-kadang harus menikmati itu. Kadang kita kalau jadi gula tuh kasihan ya. Oh, Kalau gitu. kopi pahit, yang disalahkan apa? Kurang gula. Kalau kopi manis, gula lagi. Oh gitu. Kopi itu enak gitu loh. Kalau kopi enak, kopi yang wah sedap gitu. Kadang-kadang nggak adil gitu loh. Iya, Antara iya, hitam dan putih itu hitam kebanyakan. Kopi kan hitam. Iya dominannya ya. Iya. Tapi tetap ya yang dominan itu kopinya bukan Kopinya gulanya. gitu. Makanya di dunia ini kebanyakan kejelekannya dibanding kebaikan gitu loh. Waduh. Oke. Kang Anton. Ya. Mungkin sekarang kan udah bisa dibilang udah sukses lah. Alhamdulillah. Mungkin apa ya? Mungkin orang kan ada yang melihatnya mungkin dari apa ibaratnya Kang Anton sekarang pencapaiannya misalkan sekarang udah punya perusahaan gitu kan, ibaratnya kendaraan, rumah, kebutuhan pokok segala macam kan udah ada lah gitu kan. Nah, karena kan sekarang lagi zamannya tuh lagi ngomongin anak muda sekarang sukses itu karena privilege ya. Betul. Maksudnya punya dia orang tua kaya, punya dia mungkin warisan, segala macam kayak gitu. Nah, Kang Anton ada nggak sih maksudnya kesuksesan yang dicapai hari ini tuh seperti itu atau kok mungkin emang dari nol? Alhamdulillah kalau kata orang kita dari pom bensin ya dari nol ya Pak gitu kan. Intinya saya dari nol banget ya. Mungkin kalau di luaran teman-teman yang kenal saya kan saya selalu pakai kaos kayaknya sendal jepit ya kan. Ini orang kok ngapain amat. Saya kalau ditanya kerja di mana? Pengacara bro. Wih hebat banget kan pengacara kan. Tapi kalau orang cerdas ngomongnya pengacara itu pengusaha banyak acara. Wow. Bukan pengangguran ya, pengusaha gitu. Biarlah orang anggap kita seperti biasa gitu kan. Iya. Yang penting kita ada gitu loh, seperti itu. Jadi sederhana ya, sederhana. Alhamdulillah. Tetap sederhana. Ini juga berkat doa Kang Herman kan. Saya sudah punya perusahaan juga, sudah PT, sudah alhamdulillah di beberapa perusahaan sudah jalan gitu kan. Biarlah saya jadi seperti orang yang lo apaan lo gitu kan. Yang penting uang yang berjalan ke saya gitu. Seperti itu. Apa sih yang mempengaruhi Kang Anton maksudnya? Sekarang kan berusaha ya, maksudnya punya usaha. Iya. Mungkin dulunya sempet kerja di orang nggak sih? Sangat. Saya pernah waktu itu jatuh dari usaha ya. Terus saya bekerja ikut teman sendiri gitu kan. Oh itu awalnya? Awalnya ikut teman? Awal saya berpikir gitu ya. Berpikir saya harus berubah gitu. Tadinya mah kerja nyaman gue kan di beberapa perusahaan. Nah, waktu itu gue cuma digaji 1,5 juta. 1,5 juta. Pakai motor odong-odong masih kredit. Gue minta ke teman gue 2 juta aja gaji gue, nggak dikasih. Tapi kata dia, kalau lo jualan mobil kecil, lo dapat insentif sekian. Mobil besar lo sekian. Pada saat gue jualan tidak dikasih, alhamdulillah. Ya alhamdulillah aja gitu kan. Pikirannya positif aja. Tapi Allah emang maha mencukupi.
pada saat itu ya dari sana dari sini ada aja gitu kan. Dan ketemulah saya sama salah satu orang temen di Jakarta, salah satu perusahaan ya sebutnya inisialnya MI lah ya. Oke. Itu ngasih jalan ke saya, udah Pak Anton, usaha aja di sini jadi market, gue yang biayain kata dia. Akhirnya gue ikut. Alhamdulillah di beberapa perusahaan gue dapet project tuh. Dari situ aja gue cuma modal laptop doang di rumah gitu loh bos. Modal laptop doang di rumah. Alhamdulillah gue dapet kerjaan tuh nilai hampir 1 miliar. Wow. Hampir 1 miliar. Dan profit alhamdulillah lah. Makanya pada waktu itu saya ditawarin beli rumah, belum ada rumah. Gue coba bismillah aja. Istri nanya, nggak punya duit kok beli rumah? Dari mana? Dari Allah kata gue. Karena gue tahu gitu loh, Allah itu maha mencukupi gitu aja. Saya minta waktu itu punya duit, inget 35 juta. Sedangkan harga rumah itu hampir 100. Itu rumah belum diapa-apain, dapur belum jadi lah ya. Depan taman belum jadi, masih berantakan lah ya. Akhirnya saya memberanikan diri, ketemu orangnya, saya ambil tuh duit. Saya cuma ngomong loh, ya Allah, kalau ini rezeki saya tidak kemana, saya gituin kan. Akhirnya saya bawa tuh duit, bos saya cuma punya duit segini, sisanya saya minta tempo 2-3 bulan, saya gituin kan. Coba lu pikir, 2-3 bulan lu harus punya duit 80 juta, dari mana coba? Kerja nggak mungkin kan? Kalau dapat warisan boleh lah, dapat lotre nggak boleh, karena nggak halal kan. Ya Allah kasih jalan. Jadi saya tuh dulu tidak pernah perhitungan masalah project. Di Jakarta tiba-tiba adminnya nelfon, nih kisah nyata gua. Pak Anton, insentif mau diambil nggak ya? Gue bingung insentif apa. Antara pikiran melawan bener apa enggak, tapi antara hati kebutuhan, gitu kan? Kebalik ya, bener nggak jadi hati. Hati tuh betul kebalik. Saking semangat kan dari atas ke bawah, harusnya dari bawah ke atas, gitu kan? Akhirnya udah gue memberanikan diri ke Jakarta. Gue diterangin admin gini. Ya udah, oke, tanda tangan. Dalam hati gue, ini duit apaan ya? Tapi gue dikasih juga. Ini insentif bapak proyek yang sudah lama. Wah, aku baru tahu. Oh, ternyata proyek dulu gitu kan. Ternyata orang ini komitmen gitu loh. Malah ternyata pengusaha besar komitmen sih. Akhirnya dari situ saya bisa melunasi rumah yang tadi saya tidak punya duit. Wah, itu kisah nyata saya. Itu modal nol banget ya. Modal nol banget. Beli rumah. Modal yakin ya. Modal yakin. Intinya kita jangan berhitungan lah. Jangan berhitungan. Jadi kalau kata anak singkong tuh yang sekarang punya Trans Group, Faisal Tanjung. Gua nanya gua jawab juga kan. Lupa saya. Faisal Tanjung. Saya ingatnya anaknya Don cantik itu. Waduh. Betul Tanjung. Playboy juga dia. Gua ingat tuh salah satu di internet dia ngomong, kalau ingin sukses jangan lo lihat kerjanya dulu. Jangan lo lihat duitnya dulu, tapi lihat kerjanya dulu. Kalau lo kerja benar-benar duit mengikuti. Katanya ya. Tapi kalau lihat lo duit dulu perhitungan, lihat aja nggak akan dapat dua-duanya. Nah gue ikuti saran itu gitu loh. Gue ikuti dia sebelumnya gue lihat sarannya ya. Gue ikuti hal seperti itu gitu loh. Maksudnya kerja gitu ya, kerja fokus dulu, ya, jangan fokusin fokus, dulu. ini profit sedikit jangan kerjain gitu. Jalanin dulu. Saya punya cerita lagi, pada saat itu saya usaha pinjam bendera teman. Modal utang atau pinjam sama teman juga. Saya profit dikit, mereka besar, nggak masalah. Sekali, 2 kali, 3 kali jalan. Pada saat itu saya sakit pun saya ikut kerja gitu loh. Order dari saya, ngurusin dari saya. Saya cuma berpikir saya cari rezeki buat anak istri gitu loh. Jadi nggak pikiran harus perhitungan saya harus lebih besar, tidak. Bersyukur mereka bantu saya. Iya, lewat benderanya mereka. Betul, itu ya. Kalau tidak ada modal dan bendera tidak mungkin. Akhirnya dilalahnya pada saat sudah lama berjalan, investor ini mungkin ngelihat saya gitu kan. Pada saat saya mengeluh, aduh kok capek banget ya begini ya. Mengeluh itu dalam arti bukan mengeluh dalam down bukan. Tapi sedikit berdoa sama Allah gitu kan. Akhirnya orang itu datang. Ton, udah sih bikin PT aja sendiri. Gua ngelihatnya capek. Lo pinjam sama teman, minta penawaran kayaknya sulit banget ke admin. Invoice sulit banget, lo tanggung jawab. Saya ngomong apa adanya. Bos, saya kalau ke orang manggilnya pasti bos ya. Doa buat saya soalnya. Saya tidak punya modal kata saya. Ya udah saya modalin. Saya tidak punya PT. Saya bikinin. Kurang nikmat apa gitu kan.
Akhirnya saya dibuatkan perusahaan, saya dibuatkan kantor, dikasih modal. Ya alhamdulillah, perusahaan dalam waktu 1 minggu sudah punya pekerjaan yang nilainya lumayan. Wah. Baru lahir 1 minggu gitu. Jadi jangan lihat perusahaannya itu baru, tapi orangnya gitu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Luar biasa cerita-ceritanya ya. Nah, Kang Anton, masa paling sulit Kang Anton tuh, maksudnya mungkin ada orang yang sampai mungkin dia itu sampai jual rumah segala macam, masa-masa sulit kayak gitu. Kang Anton Pernah. gimana sih gitu? Pernah Sampai saya yang menyedihkan banget lah ibaratnya, sampai awal dikenal sekarang tuh kayaknya aduh, alhamdulillah banget gitu. Ya sih, kadang-kadang saya kalau berdua sama istri ketawa kan, kita santai di rumah. Dulu kita ya gimana ya, ngontrak di ukuran 3x6 gitu kan. Kalau selangkah kamar mandi antara kamar gitu kan. Nggak perlu loncat juga udah, weh kamar mandi, weh kamar tidur gitu kan. Nah dulu pernah itu ngalamin tuh, tapi jadi kenangan lah bos ya. Sempat saya usaha, dimodalin juga sama temen, saya ajak teman-teman saya gitu kan, ternyata dia berkhianat sama saya sampai saya rugi alah berapalah. Cuman saya tidak pernah berpikir ini rugi, untung istri saya menyemangati saya, udahlah nanti juga diganti lagi. Nah itu motivasi ya. Jadi bagi suami-suami ya atau rekan-rekan, wanita atau istri itu perlu dihormati. Karena kan terkadang pada saat kita down, mereka lah yang mengangkat kita menjadi semangat gitu loh, jadi peluru gitu loh. Allahu Akbar. Wow, jadi emang pernah kontrak ya di tempat yang buatnya sempit banget, dan itu ternyata menjadi titik balik juga ya, titik balik, semangat ya. Titik semangat balik. Karena istri itu menemani bener-bener saat-saat minus bahkan ya. Makanya kadang-kadang temen ngomong, "Ntar, lo masih muda, kenapa nggak nikah lagi?" Gitu kan. Rumah lo 2, tanah lo ada gitu kan. Gue cuma jawab gini, dia menemani saya pada saat aku susah dan tidak akan kutinggalkan pada saat aku bahagia. Woi, itu saya baca buku ente loh. Istrinya ini nggak nonton ya? Jarang main internet, masak terus. Aduh, luar biasa ya. Nah, selain dukungan dari orang sekitar, maksudnya istri mungkin, atau misalkan kalau kita masih punya orang tua gitu kan, selain orang-orang terdekat kita gitu, kalau menurut Kang Anton apa hal lainnya gitu selain orang-orang itu yang benar-benar membuat kita tuh mau bangkit lagi ketika masa sulit? Intinya saya gini, saya dulu selalu kalau main ke saudara tuh dianggap keluarga paling sulit lah ya. Kadang-kadang main sampai saya tuh sampai nggak pernah datang tahunan, bahkan 10 tahun ke nenek saya sendiri sampai meninggal saya baru datang. Itu hanya gara-gara, ini kisah nyata saya, hanya gara-gara saya dianggap susah gitu. Pada saat saya datang, padahal niat saya silaturahmi gitu kan. Kadang-kadang nggak ada duit, nggak ada ini, baju bekas dimasukin. Saya tuh paling nggak mau, walaupun kita sulit, janganlah kita menganggap diri kita rendah. Saya tidak mau gitu loh. Dari situ saya marah, tapi marah saya tidak marah fisik, tidak marah, cuman marah saya, udahlah saya menghindari supaya saya tidak sakit hati gitu loh. Sampai saya pernah kejadian juga, datang ke saudara, sudah capek jauh-jauh jalan, hanya minta kerjaan. Dia salah satu manajer perusahaan BUMN kan, nggak dikasih, malah saya diledekin. Tapi saya jadi motivasi gitu, kok begini, tapi saya akan membuktikan, kata saya. Alhamdulillah, saya pada saat main ke rumahnya, dia sudah kaget ngelihat saya kok berubah, dulu kurus sekarang gemuk gitu kan. Dari semuanya gitu loh, alhamdulillah. Intinya kita harus yakin aja ya, teman-teman itu terutama keluarga, istri, anak, minta doanya, dan mereka lah satu-satunya peluru untuk mendukung kita jadi sukses. Dan ikutlah teman-teman yang kira-kira, kalau kata pepatah, kalau kita berteman dengan penjual minyak wangi, kita akan wangi gitu kan. Kalau kita berteman dengan penjual arang, kita akan jadi hitam gitu kan. Kalau kita ingin punya misi jadi orang sukses, dekatilah orang-orang sukses, seperti itu kan. Iya, betul ya. Betul. Seperti itu kurang lebih lah. Oke, berarti memang penting banget faktor dari jaringan atau pertemanan ya. Sangat penting banget dalam apa yang ngebangun sebuah usaha gitu ya. Betul. Pendidikan pun sama juga kan. Iya. Kalau kita ingin jadi hakim, ingin jadi pengacara, kita harus bergaul atau kuliah di bagian hukum. Nggak mungkin kan di bagian kimia kita jadi itu gitu kan. Sesuai pergaulan dan di jurusan kan, seperti itu sih kurang lebih. Gitu Kang Firman. Jadi memang buat teman-teman apalagi yang masih muda,
terutama karena penonton saya ini kan rata-rata masih muda, masih baru-baru lulus SMA. Banyak cewek ya. Itu kalau menurut pandangan Kang Anton sendiri, kalau misalkan baru lulus SMA gitu, baiknya gimana sih? Apakah memang sarannya kan ada banyak pilihan kan? Ada yang kuliah, ada yang kerja, ada yang ngebuka usaha, ada yang nikah juga gitu mungkin kan. Nah itu nikah karena kecelakaan apa karena apa kan nggak tahu. Nah kalau saya sih, pengalaman saya dulu, saya kuliah sambil kerja ya. Tapi kan ada beberapa faktor, kalau emang orang tuanya mampu, usahakan kita fokus kuliah. Itu saran saya. Selama orang tua itu mampu. Tapi kalau kita merasa bisa mandiri, lebih baik lagi belajar sambil bekerja. Itu lebih baik lagi. Berarti melangkah di kaki kita sendiri gitu kan. Itulah kurang lebih seperti itulah Kang Herman. Jadi memang lihat kondisi, lihat masing-masing ya kalau emang. Tapi harus ada motivasi ya, motivasi ingin berubah gitu loh. Saya nggak mau seperti ini, saya harus lebih tinggi lagi, saya harus menyenangkan hati orang tua gitu kan. Harus sukses. Cita-cita saya dulu saya polisi. Cita-cita polisi, ikut Bayangkara, ya kan? Sampai ikut. Tapi ini cocok loh. Ininya bodinya polisi banget. Iya. Kata orang polisi, tapi kata Kang Herman polisi tidur. Ada. Makanya saya sekarang kuliah lagi ngambil hukum kan. Oke, pengacara beneran ini kayaknya. Ya, pengacara untuk membela orang-orang yang mungkin nggak ngerti gitu. Ayolah, seperti itulah kurang lebih. Oke, jadi memang dalam ngebangun karir ataupun usaha tadi itu ya, networking, pendidikan. Gitu. Nah, Kang Anton sendiri kayaknya, maksudnya kenalan di banyak perusahaan itu dulu kayak gimana sih prosesnya? Prosesnya sangat apa ya? Memang apakah di awalnya emang dari kerja dulu atau pasti kerja dulu lah, kerja dulu. Kayak kita bikin kue kan belajar dulu adonan kan, seperti itu dari door to door, dari motor. Tapi kita harus berpikir bekerja cerdas, jangan bekerja keras lah ya. Kalau bekerja keras kan panas-panasan, itu kan kemana ya tujuannya? Kalau kerja cerdas, sekarang zaman internet bro, tinggal cari perusahaan ya kan, processing, jual apa itu kan, jual kemana. Sekarang teknis, yang penting rajin-rajin aja kan. Teknis cara pemasarannya seperti apa. Intinya kita tidak akan pernah tahu 5 tahun lagi atau 10 tahun ke depan Kang Herman seperti apa, saya seperti apa. Dan alhamdulillah yang saya jalan ini saya sudah merasa tenang gitu kan. Dulu pusing, sekarang tenang karena ya Allah memberikan rezeki buat saya gitu kan. Alhamdulillah. Ya itulah, kurang lebih seperti itulah Kang Herman lah. Kurang lebih seperti itu. Dan ini apalagi kan perusahaan Kang Anton tuh basicnya kan berarti kayak trading ya, maksudnya kan membutuhkan apa ya, link lah gitu kan. Betul, untuk bisa apa ya istilahnya tadi itu ada PO segala macam gitu ya. Betul, dan tracking juga kita jalan. Ya alhamdulillah sih dari kecil ya bos, yang dari tadi saya tanya tadi, saya pinjam bendera, pinjam modal. Yang penting usaha itu kita jujur dan komitmen sih ya. Jujur dan komitmen. Orang itu akan membaca, orang ini jujur nggak sih, komitmen. Nah itu dia tuh. Iya kan? Modal paling basic. Kadang-kadang kan orang kalau misalkan di awal sudah untung gede, wah sudah kabur gitu kan. Buat apa bos? Saya punya cerita. Waktu itu saya masih jadi freelance jual besi itu, sejarah saya. Nah saya dapat customer di mana perusahaan besi tersebut supplier itu tidak tahu rumah saya gitu. Tidak tahu rumah saya, tetapi saya bawakan cek hampir 300 juta ke dia jauh-jauh dari customer kan, sampai kaget. Padahal dalam 300 juta itu saya cuma dapat 2 juta. Loh kata dia, kenapa nggak bawa kabur? Pak, saya lebih baik mendapatkan 2 juta yang halal dibanding 300 juta ini saya harus kabur. Habis juga buat saya kabur kata saya kan. Kecuali kalau itu 30 miliar, boleh saya berpikir lagi. Bercanda lah. Kurang lebih seperti itu. Gini, kita pengen kerja itu tidur nyenyak, makan enak. Iya. Tidak punya ada masalah. Tapi walaupun masalah datang, mendingan kita jujur. Ya masalah bukan karena emang kita yang buat kan. Iya, karena contoh kayak beberapa perusahaan yang barusan kan, montek saya harus nyuplai ini, ternyata saya harus beli harga naik, gitu kan. Padahal PO kemarin, saya kan ngomong apa adanya. Iya. Saya kan ngomong apa adanya, karena perusahaan kan harus untung. Gak mungkin kita, oh iya Pak demi pelayanan, kita jangan takut, selama kita jujur dan benar, seperti itu loh. Akhirnya dia ngerti karena di pasaran harga segini gitu loh. Saya pun masih kasih paling murah gitu kan dibanding yang lain gitu. Yang penting
saya melakukan pelayanan, tapi perusahaan saya jangan sampai rugi minimal gitu kan. Ada untung bolehlah seperti itu. Harus bahkan. Berarti emang prinsip apa yang karakter baik itu emang harus tetap dipegang ya. Karena itu penting banget untuk ya berkelanjutan juga kan. Kalau kita ada ibarat tadi ada faktor nipu gitu segala macam, nah itu yang nanti nggak bisa berkembang juga ya kan. Betul itu jangka pendek lah pikirannya, kita jangka panjang lah gitu loh. Seperti itulah. Nah, oke. Sekarang mungkin terakhir nih ke depan Kang Anton. Apa sih yang mau Kang Anton lakukan lagi? Maksudnya ketika mungkin perusahaan ini udah jalan, udah semakin besar gitu. Kang Anton mau ngapain lagi gitu? Kalau saya ini kan baru merintis saya. Iya, oke. Iya. Merintis ya. Sekarang baru merintis. Maksudnya ketika kalau perusahaan saya sudah sukses, saya sih satu sih ya pengen coba fokus ke keluarga ya. Keluarga, ibadah, sodakoh, perbanyak sodakoh. Berarti oke. Berarti ada namanya financial freedom itu ya? Ya, sekali. Itu definisi kalau menurut kamu sendiri kayak gimana sih? Apakah karena udah nggak kerja gitu? Definisi. Kan kadang-kadang orang tuh banyak ya definisi masing-masing. Kalau saya sih ingin berguna ya, terutama berguna bagi keluarga dan orang banyak gitu loh. Orang lain jangan sampai tahu tangan kanan kita memberi, gitu kan? Tangan kiri itu jangan sampai tahu gitu loh. Itulah yang saat ini saya lakukan. Jadi marketing langit juga harus jalan, dan definisinya yaitu kita harus ke depan itu lebih mencintai, mendekati keluarga gitu loh. Keluarga dan orang-orang tercinta, dan menyayangi mereka, membantu sesama gitu sih. Oke, mantap. Jadi teman-teman, intinya dari ceritanya Kang Anton ataupun tadi sharingnya kita hari ini, jadi teman-teman yang saat ini mungkin mengalami masa sulit gitu kan, jangan bersedih. Jangan ya, yang penting terus berusaha, terus berdoa. Tadi itu siapa tahu 2 tahun dan sekarang 5 tahun, 10 tahun kita tidak akan pernah tahu. Kita akan ada perubahan gitu kan. Sedangkan presiden saja nih, mohon maaf, 5 tahun, 10 tahun yang lalu, 20 tahun belum tentu dia berangan-angan jadi presiden. Iya kan? Oke, itu yang penting adalah kerja keras tadi ya, kerja cerdas sama kerja ikhlas. Oke Kang Anton, thank you ya. Sudah mampir lagi, nanti mampir lagi lah gitu kan. Insyaallah. Mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi buat teman-teman, terutama adik-adik gitu kan yang saat ini baru lulus sekolah, lulus kuliah gitu, yang mau gimana nih gitu kan ke depan mau seperti apa. Nah, dengan hadirnya orang-orang di Ngopi ini mudah-mudahan jadi inspirasi buat teman-teman semua. Tetap stay tune tentunya di channel Leikals. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.